manusia, jangankan hidupnya, matinya suci. Manusia itu jangankan hidupnya, matinya suci. Ada orang yang sumpah mau meninggal dunia, udah diwuduin atau sudah dimandiin. Kalau seandainya itu mayit disentuh oleh orang-orang yang bukan mahramnya, kira-kira batal wudu apa enggak? Kagak. Enggak batal wudunya itu mayit. Ini kadang terjadi di masyarakat kita. Mayit sudah diwuduin, ketika orang-orang tetangga-tetangganya mau menyentuhnya, maka dibilang jangan disentuh ya, udah diwuduin, nanti batal wudunya. Pernah dengar gak begitu? Yang batal wudunya itu adalah yang hidup, sedangkan mayitnya itu tidak batal wudu walaupun disentuh oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Karena yang batal wudu adalah yang mukallaf, artinya akilun balighun, yang hidup yang batal wudu. Kalau mayit disentuh nggak batal wudu. Itu pemahaman yang harus kita berikan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Faidah yang ke-27, naqalal alaiyu fi tafsiri surati Yusuf alaihi salatu wassalamu an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Menukil Al-Imam Al-Lai dalam tafsir surah Yusuf alaihi salatu wassalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahul aqla ala alfi juz'in. Allah menciptakan akal itu atas 1000 bagian. Faqas samahu bainal ibadi, lalu Allah membagi-baginya di antara hamba-hambanya. Watis umiatin watis atun watis una lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka 999 akal untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahidun li jami'il khalqi, dan 1 bagian akal untuk seluruh makhluk. Tsumma qassamal wahida asyrata aqsamin, lalu Allah membagi 1 bagian akal itu menjadi 10 bagian. Tis'atan lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu wal awliya'i, lalu Allah membagi 1 bagian akal itu menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk para nabi, untuk para wali. Wa wahidan li jami'il khalqi, dan 1 bagian akal untuk seluruh makhluk. Tsumma qassamal wahida asyrata aqsamin, lalu Allah membagi 1 bagian akal itu menjadi 10 bagian. Tis'atan lil rajuli wa wahidan lin nisa'i, 9 bagian untuk akalnya laki-laki dan 1 bagian untuk akalnya perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal itu menjadi 1000 bagian akal. Dari 1000 bagian akal, Allah ambil
999 akal untuk akalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 999 diambil nih untuk akal Nabi kita, sisa satu kan? Sisa satu akal. Maka sisa satu akal ini dibagi oleh Allah menjadi 10 bagian. Yang 9 bagian Allah berikan untuk akalnya para nabi, untuk akalnya para wali. Sisa satu bagian kan? Sisa satu bagian akal ini Allah pecah lagi jadi 10 bagian. Yang 9 bagian Allah berikan untuk akalnya laki-laki, yang 1 bagian untuk akalnya perempuan. Maka laki-laki itu diberikan akal 9, perempuan 1 akal. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu 100 bagian. Dari 100 bagian nafsu, 99 nafsu Allah berikan untuk nafsunya perempuan dan 1 untuk nafsunya laki-laki. Kalau ngomongin akal, orang laki akalnya ada banyakan, 9. Sedangkan perempuan 1. Tapi kalau berbicara tentang nafsu, nafsu perempuan lebih besar dari laki-laki. Nafsunya perempuan 99, laki-laki 1. Makanya karena perempuan itu nafsunya lebih banyak disebut dengan hawa nafsu. Karena banyakkan dia nafsunya. Kalau banyakkan laki-laki nafsunya pasti disebutnya adam nafsu. Maka 9 akal laki-laki itu tidak akan ada manfaatnya ketika 1 hawa nafsunya sudah menguasai dirinya. Sedangkan 99 nafsu yang ada pada diri seorang perempuan hampir tidak tampak karena ditutupi oleh Allah dengan rasa malu. Nafsu perempuan banyak, 99, tapi ditutupin oleh Allah dengan rasa malu. Makanya perempuan biar beribadah juga jarang banget minta duluan, karena malu. Beda sama orang laki, maunya ngusel aja, ngusel. Hawa nafsu yang ada pada diri seorang perempuan 99 hampir tidak tampak karena ditutupin dengan malu. Sedangkan 9 akal yang dimiliki oleh laki-laki gak ada gunanya kalau sudah kalah dengan 1 nafsunya. Orang laki kalau udah kepengen, nafsunya udah muncak, 9 akalnya gak ada gunanya. Kata bininya, lagi mau dulu bang ya, cuci piring dulu bang, ngepel dulu bang, ngepel. Jadi 9 akalnya gak ada gunanya karena hal 1 daripada hawa nafsu. Faidah yang ke-28, qila fi kitabil haqaiqi, dijelaskan, dikatakan di dalam kitab Al-Haqaiq, bil lailatil lati wulida fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pada malam yang dilahirkan padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufi'atin niranu, padam api-api, isyaratan litop iha an ummatihi, adalah isyarat
bagi padamnya api-api kemusyrikan dari umatnya. Di malam Nabi dilahirkan, semua yang bernama api mati padam. Bahkan di Persia ada api yang sudah berusia 500 tahun tidak padam, yang menjadi tempat sesembahannya orang Majusi. Maka di malam kelahiran Nabi, api itu padam. Bukan hanya api tersebut, semua api di dunia di malam Nabi dilahirkan padam. Kenapa? Isyaratan litop iha an ummatihi, itu adalah isyarat untuk padamnya api kemusyrikan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil lati wulida fiha Isa alaihi salam, dan di malam yang dilahirkan padanya Nabi Allah Isa alaihi salam, ista'allatin niranu, maka menyalahlah api. Di malam kelahiran Nabi Allah Isa justru api pada nyala. Isyaratan litawakkudiha ala manit takhodahu ilahan min dunillahi, itu adalah sebuah isyarat dari menyalahnya api atas orang-orang yang mengambilnya sebagai Tuhan dari selain Allah. Di malam Nabi Isa dilahirkan, api nyala, semua api nyala. Ini adalah isyarat bahwa umatnya itu menjadikannya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan dan Maryam itu adalah istrinya Tuhan. Padahal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, dan adalah terlahirnya Nabi di kota Makkah. Ba'da qudumi ashabil fili bi khamsina yauman, setelah kedatangan tentara-tentara bergajah dengan jarak 50 hari. Dari masa kelahiran Nabi dengan datangnya tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, itu jaraknya adalah 50 hari. 2 bulan kurang 10 hari, 50 hari. Dari peristiwa dilahirkannya Nabi dengan peristiwa Ka'bah ingin dihancurkan oleh Abrahah, itu jaraknya 50 hari. Sehingga Nabi dilahirkan itu disebut dengan tahun gajah, karena di masa kelahiran itu ada peperangan yang dipimpin oleh Abraham dengan membawa pasukan bergajah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana qaidul fili a'ma, adalah orang yang menuntun gajah-gajah seketika itu menjadi buta. Yas'alun nasa yatakaffafu, dia meminta-minta kepada manusia untuk kehidupannya. Yatakaffaf, untuk kehidupan. Kalau kata kita walat, karena itu gajah-gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Setiap kali dihadapkan ke Ka'bah, dia gak berani bergerak, gak berani berjalan. Walaupun
dipukul, dicambuk dengan sekeras-kerasnya, tetap itu gajah tidak mau berjalan ke arah Ka'bah. Maka pada akhirnya Allah mengirimkan burung ababil. Sampai hari ini orang-orang di Arab, orang-orang di Saudi mengatakan burung ababil itu belum pernah dilihat sebelum-sebelumnya dan tidak pernah lagi terlihat setelahnya. Itu orang yang menyaksikan dengan mata kepala melihat burung ababil itu sebelum-sebelumnya nggak pernah. Habis kejadian itu nggak pernah lagi melihat burung apa itu. Mengambil itu burung satu batu yang setiap kali dibatukan ke gajah tersebut, maka keadaan gajah seperti ulat, seperti daun dimakan ulat. Habis. Abraha bertanya kepada penduduk Makkah, siapa pemimpinnya kampung ini? Maka mereka menjawab, Abdul Muthalib yang tidak lain kakek kami. Maka dipanggil Abdul Muthalib. Kamu yang bernama Abdul Muthalib? Iya. Bagaimana hari ini aku akan menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, kembalikan dulu unta-unta saya, kambing-kambing saya, dan ternak-ternak milik warga Ka'bah, milik warga Mekah. Kembaliin. Kata Abraha, kamu ini pemimpin apa? Ka'bah mau dihancurin, justru sibuk dengan hewan ternakmu. Apa kata Abdul Muthalib? Kalau hewan ternak itu adalah milik saya yang menjaganya. Kalau Ka'bah itu adalah punya Allah, pasti Allah yang akan menjaganya. Kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, berarti urusanmu dengan Allah. Tetapi ketika kamu mengambil hewan ternakku, maka urusanmu padaku.